Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S. NIM 0516162911 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama pemrograman berbasis perangkat bergerak. Saya telah menuliskan kode-kodenya terlebih dahulu untuk mempercepat durasi video saya. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Oke, kita beralih ke kodenya. Saya membuat variabel NIM yang bertipe string, isinya adalah NIM saya sendiri. Kemudian eh, saya membuat variabel tinggi karena harus mengambil digit terakhir dari NIM. Saya menuliskan T dalam kurung NIM yang berindeks nim.length dikurang 1. Kemudian di sini ada dua perulangan for. Untuk perulangan for yang pertama dilakukan pada I untuk mencetak baris-baris nantinya. Kemudian untuk perulangan for yang kedua dilakukan pada J. Ini fungsinya untuk mencetak angka-angka di setiap baris tersebut. Untuk lebih jelasnya kita langsung running saja. Nah, ini merupakan output dari kode soal pertama saya. Eh, NIM angka digit terakhir saya itu adalah 9 dan di sini tingginya juga ada 9. Berarti kode saya sudah benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita harus membuat deret aritmatika dengan NIM. Ambil dua digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Kemudian ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Dan program TypeScript-nya itu mencetak 10 angka pertama. Oke. Nah, beralih ke kodenya. Di sini saya membuat variabel NIM bertipe string, isinya NIM saya sendiri. Kemudian untuk variabel awal, karena harus mengambil dua digit terakhir NIM, saya menuliskan parsiente dalam kurung nim.slice min 2. Kemudian untuk variabel selisih atau di soal itu yang jadikan beda step, saya menuliskan parsiente dalam kurung nim yang berindeks nim.length dikurang 3. Kemudian ada plus satunya di sini karena menyamakan dengan soal. Di sini juga ada plus 1. Sehingga nanti variabel selisih ini akan mengambil digit ketiga dari NIM saya dari belakang. Kemudian untuk variabel hasil di sini akan menyimpan array deret aritmatika nantinya. Nah, ada pengulangan for di sini yang dilakukan pada I. Ini akan dilakukan untuk mencetak 10 angka pertama. Jadi saya menuliskannya var I sama dengan 0 untuk awalan. Kemudian jika I-nya itu kurang dari 10, maka I-nya itu akan terus bertambah. Ini akan melooping variabel awal yang ditambah hasil perkalian dari I dan selisih. Nanti setiap loopingan ini akan di-push atau dimasukkan ke dalam variabel hasil. Setelah loopingannya selesai, akan memperlihatkan hasilnya dengan console log hasil.join ditambah koma di sini pada ketika mencetak hasil outputnya agar terlihat rapi. Langsung saja kita jalankan.
TSC soal 2 dot tes. Kemudian node soal 2. Oke. Nah, ini outputnya sudah keluar. Kita hitung apakah benar ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah benar ada 10. Kemudian digit ketiga dari NIM saya itu dari belakang adalah angka 2. Angka 2 ditambah 1 berarti selisih tiap deretnya itu adalah 3. Kita lihat apakah benar. 19 ke 22 itu bertambah 3. Dari 22 ke 25 itu bertambah 3. Ya, ini selisihnya juga sudah benar. Dan eh, codingan soal 2 saya berarti sudah bisa di-clear di sini. Kita lanjutkan ke codingan soal 3. Untuk soal 3, buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Oke. Buatlah program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Oke. Kita beralih ke codingan saya. Untuk soal ketiga ini, saya membuat variabel NIM. Ya, tentu saja berisi NIM saya sendiri. Kemudian ada variabel batas. Nah, variabel batasnya ini mengambil 2 digit terakhir dari NIM ditambah 10 kan. Berarti saya menuliskan parse int dalam kurung nim.slice min 2 dan ditambah 10 di akhirannya ini. Saya juga menambahkan suatu function yang dinamakan isPrima. Ini function untuk membantu pada pengulangan for mencari bilangan prima nanti. Function ini fungsi untuk pengecekan setiap angka nantinya. Karena bilangan prima itu dimulai dari 2, maka di sini ada if angka kurang dari 2 akan return false. Kemudian untuk pengecekan selanjutnya ini ada for jika variabel i sama dengan 2 dan i-nya itu kurang dari sama dengan math square root dari angka, maka i-nya itu akan bertambah. Kemudian if angka modulus i itu sama dengan 0, maka akan return false juga. Jika bukan itu semua, maka akan return true. Nah, di sini juga saya membuat variabel hasil yang akan menyimpan bilangan-bilangan prima nantinya. Dan pada pengulangan for ini dilakukan untuk mencari bilangan prima tersebut. Di sini disebutkan for variabel i sama dengan 1. Jika i-nya itu kurang dari sama dengan variabel batas, maka i-nya itu akan terus bertambah. Nah, untuk mencari bilangan primanya, di sini ya saya akan memanggil function isPrima yang telah dibuat tadi untuk pengecekan. Dan jika setelah melalui pengecekan itu dan menghasilkan true, nanti yang mendapatkan hasil true itu akan di-push atau dimasukkan ke dalam array hasil ini. Setelah itu akan mencetak hasilnya dengan console log hasil.join ditambah koma untuk
rapihkan. Kita langsung saja pembuktiannya dengan menjalankan kode. Oke, di sini outputnya sudah ada ya. Kita cek terlebih dahulu. Dua digit terakhir NIM saya itu adalah 19. Kemudian ditambah 10. Berarti batas akhir pencarian bilangan prima saya itu adalah 29. Kita cek di sini apakah sudah benar bilangan primanya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan diakhiri dengan 29. Nah, itu pembatasnya. Oke, outputnya sudah benar. Berarti saya telah mengerjakan soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga ini dengan tanpa adanya kesalahan. Ini kita bersihkan lagi terminalnya. Oke, karena saya telah menjelaskan codingan dari setiap soal tersebut dan telah berhasil berjalan dengan baik, maka saya akhiri di sini untuk tugas untuk video penjelasan dari tugas pertama, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Sekian, terima kasih.